Hari ini orang Papua secara umum sudah tidak percaya lagi dengan kebijakan dalam konteks otonomi khusus. Saya ingin tegaskan Pak Ketua, kalau substansinya ini juga yang kita duduk dan kita bahas, percuma kita duduk di sini. Kalau hal ini menjadi isi yang disampaikan, sebaiknya jangan kita bahas lagi isu-isu ini, karena rakyat di daerah sudah tidak percaya lagi terhadap apa yang kita bicara di Jakarta. Rakyat Papua hari ini membutuhkan tentang keselamatannya, kehidupannya, keadilannya. Hari ini rakyat Papua membutuhkan itu dibandingkan dengan undang-undang yang kita akan bahas, kita akan tetapkan. Tapi kalau tidak memberikan jaminan keselamatan, jaminan kehidupan, jaminan keadilan, jaminan diskriminasi, saya pikir hal-hal ini tidak akan menyentuh substansi masalah yang hari ini kita bicarakan. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Dari hasil kerja Pansus Papua DPD RI, dari hasil kerja Timja Komite 1 DPD RI, dirumuskan dan disampaikan dalam keputusan paripurna DPD RI memutuskan 5 hal yang sangat penting dalam pembahasan RUU Otsus. Yang pertama, DPD RI memandang bahwa pembahasan perubahan kedua atas Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebaiknya tidak hanya dibatasi pada 3 pasal sebagaimana draft yang disampaikan. Pembahasan RUU dikhawatirkan akan menghambat upaya-upaya perbaikan tata kelola otonomi khusus Papua melalui penyempurnaan regulasi otonomi khusus yang sejatinya tidak hanya sebatas pada 3 pasal saja. Yang kedua, DPD RI mengusulkan 5 kerangka yang akan menjadi dasar dalam pembahasan revisi tersebut. Yang pertama, pengakuan dan penyerahan kewenangan dalam kerangka otonomi khusus, kewenangan pemerintah, provinsi, dan kewenangan kabupaten kota. B. Struktur tata kelola keuangan otonomi khusus yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan hubungan provinsi dan kabupaten kota. C. Sumber pembiayaan otonomi khusus yang terintegrasi ke dalam satu sumber pembiayaan, yakni otonomi khusus, tidak seperti kondisi existing, di mana terdapat pembiayaan dan dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dan sumber dana lainnya. Desinkronisasi dan harmonisasi perangkat kebijakan pemerintah, provinsi, dan kabupaten kota yang selama ini masih tumpang tindih. Dan E. Penegakan hukum dan hak asasi manusia. 3. Berkaitan dengan draft perubahan tersebut, DPD RI memberikan masukan. A. Merekonstruksi kembali konsideran menimbang dengan mensistematisir penyusunan melalui penegasan terhadap landasan filosofi, sosiologi, dan yuridis. B. Memasukkan pasal 22D Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam konsideran mengingat. C. Pasal 1 angka 1 RUU memastikan bahwa perumusan definisi dan istilah tidak bertentangan dengan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 34 RUU DPD RI meminta adanya pembahasan lebih lanjut berkaitan dengan skema pendanaan dana otonomi khusus secara lebih berkeadilan dengan tetap memperhatikan kekhususan bagi orang asli Papua. 2. Penguatan kapasitas kelembagaan dan pengawasan yang lebih efektif. 3. Mempertegas bentuk dan pola pengawasan pimpinan dan pengelolaan otonomi khusus. 4. Efektivitas pengaturan bagi hasil migas dengan Perdasus. 5. Pengaturan lebih lanjut pengawasan pimpinan, pengelolaan dengan peraturan pemerintah. Pasal 76 RUU
DPD RI meminta adanya pembahasan lebih lanjut mengenai kriteria mengenai pemekaran provinsi di Papua. 2. Pembiayaan. 3. Bentuk keterlibatan MRP, DPRP dalam pemekaran. 4. DPD RI mengusulkan bahwa revisi Undang-Undang tentang Otonomi Otsus Papua juga mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut. A. Memastikan kewenangan khusus bagi Provinsi Papua. Kewenangan khusus ini memastikan Undang-Undang tentang Otsus tidak dikalahkan oleh Undang-Undang sektoral dan kementerian, termasuk dengan adanya Undang-Undang tentang Cipta Kerja. B. Perlu untuk memuat substansi kekhususan tersebut dalam konsideran mengingat yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Perdasus. C. Perubahan nomenklatur partai politik dalam Undang-Undang tentang Otsus Papua menjadi partai politik lokal. Pasal terkait dengan partai politik di Undang-Undang Otsus. D. Pasal mengenai DPRP, khususnya mengenai pemilihan, tidak harus dipilih akan tapi diangkat menjadi orang asli Papua, duduk di MRP dan di DPRP. E. Pasal definisi orang asli Papua, tidak ada pengangkatan dan ada hanya pengaturan hak waris bagi orang asli Papua. F. Agar dana Otsus dipisahkan dari sumber pendapatan daerah lainnya, agar perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban tersendiri. Pembagian persentase penyesuaian kenaikan dana Otsus khususnya untuk pendidikan sebesar 35% dan kesehatan sebesar 25%. H. Perlu pembentukan badan otonom yang akan mengawasi dan mengelola dana Otsus. 5. DPD RI juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembahasan RUU ini. Di samping memastikan keterlibatan masyarakat, pembahasan RUU ini juga harus melibatkan masyarakat adat dan majelis rakyat Papua, serta mengakomodir berbagai masukan yang berasal dari masyarakat Papua, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Saya ingin atau kami ingin mempertegas saja pimpinan bahwa kita membahas atau pembahasan RUU Otsus ini terbatas pada pasal yang diusulkan atau tidak, ini perlu disahkan sehingga DIM ataupun apapun yang kita masukkan adalah sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Yang kedua, Pak Ketua dan sekalian, Pak Mendagri dan jajaran, hari ini rakyat Papua kan melihat dari jauh, walaupun kita ada di pelosok paling ujung, siaran ini kan diikuti oleh semua rakyat Papua hari ini kaitan dengan apa yang kita pikirkan tentang nasib Papua. Oleh sebab itu Pak Ketua, saya ingin mempertegas apa yang DPD telah sampaikan tadi. Apapun yang kita pikirkan hari ini adalah sudah 20 tahun menjadi referensi yang sangat berharga untuk kita mengatakan Otsus ini dan masa depannya. Oleh sebab itu, kalau pemerintah hanya fokus pada pasal-pasal yang diajukan, saya pikir kita semua tidak sependapat dengan itu. Yang pertama, undang-undang ini harusnya memberikan proteksi kepada orang asli Papua sebagai satu-satunya subjek yang paling utama. Yang kedua, undang-undang ini juga harus memperdayakan orang asli Papua dalam konteks yang lebih khusus. Yang ketiga, undang-undang ini harus menghormati orang asli Papua sebagai subjek yang paling utama juga. Dan yang keempat, undang-undang ini harus berpihak kepada orang asli Papua. Apapun argumentasinya, Kementerian Keuangan tidak boleh ambil alih 1,5%. Cukup Kementerian Keuangan membuat tata kelola dalam standar norma hukumnya. Saya bersama-sama dengan rakyat dan pemerintah sangat keberatan kalau dalam bentuk seperti itu. Hari ini orang Papua secara umum sudah tidak percaya lagi dengan kebijakan dalam konteks otonomi khusus. Sangat tidak percaya. Kita hidup dan tinggal di tengah-tengah masyarakat. Kita tahu bagaimana problem yang hari ini dihadapi oleh masyarakat terkaitan dengan isu
revisi undang-undang ini. Oleh sebab itu, saya ingin tegaskan Pak Ketua, kalau substansinya ini juga yang kita duduk dan kita bahas, percuma kita duduk di sini. Kalau hal ini menjadi isi yang disampaikan, sebaiknya jangan kita bahas lagi isu-isu ini. Karena rakyat di daerah sudah tidak percaya lagi terhadap apa yang kita bicara di Jakarta. Rakyat Papua hari ini membutuhkan tentang keselamatannya, kehidupannya, keadilannya. Hari ini rakyat Papua membutuhkan itu dibandingkan dengan undang-undang yang kita akan bahas, kita akan tetapkan. Tapi kalau tidak memberikan jaminan keselamatan, jaminan kehidupan, jaminan keadilan, jaminan diskriminasi, saya pikir hal-hal ini tidak akan menyentuh substansi masalah yang hari ini kita bicarakan. Saya pikir ini Pak Ketua, saya sangat berharap Pansus DPR ini tidak serta-merta mengikuti apa yang menjadi arahan pemerintah, tapi seharusnya kita juga memberikan ruang bagi hal-hal substansi yang menjadi isu-isu politik di daerah. Makasih. Baik, makasih.